semangat, kita lanjut saja ke materi pertama di hari kedua, yaitu tentang kewirausahaan yang akan disampaikan oleh Abu Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Syafira Violita. Di sini saya sebagai pemateri dari materi kewirausahaan. Oke, di sini saya akan sharing mengenai kewirausahaan. Mungkin tidak akan banyak yang saya sampaikan, hanya intinya daripada wirausaha itu sendiri. Oke, pertama ada latar belakang wirausaha. Nah, saya yakin di sini ada yang menonton video saya mungkin sudah terbiasa atau sudah sering mendengar istilah wirausaha atau wira swasta dan lain sebagainya. Nah, di sini kira-kira ada yang udah tahu kapan terbentuknya wirausaha, kemudian siapa yang mencetuskannya, untuk apa wirausaha, apakah perannya baik untuk kita, untuk bangsa, untuk negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, latar belakang terjadinya wirausaha, pertama, ada yang namanya di untuk negara kita mungkin pernah mengalami yang namanya krisis ekonomi, krisis mata uang. Nah, kemudian ada lagi yang namanya perubahan global atau globalisasi, yang mungkin tidak asing juga untuk adik-adik semua di sini. Seiring berkembangnya zaman, maka di sini ada perubahan global. Nah, itu terjadi secara terus-menerus kan. Kemudian perubahan global itu terjadi hampir di seluruh aspek kehidupan kita. Kemudian ada lagi hasil seleksi alam atau berupa bencana alam yang mungkin dapat terduga atau dapat tidak terduga. Nah, untuk di negara kita sendiri mungkin sudah biasa gitu ya mengalami bencana alam. Apalagi dulu sempat terjadi bencana alam yang lumayan dahsyat gitu di negara kita, seperti tsunami Aceh itu ya. Kemudian bencana-bencana lainnya seperti tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, dari peristiwa-peristiwa tersebut maka timbullah istilahnya ada penurunan perekonomian, kemudian penurunan pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah dari peristiwa tersebut kita harus pasrah saja, atau misalnya diam saja maksudnya, atau misalkan kita harus menyalahkan pemerintah, atau harus bagaimana? Nah, di sini yang harus ditekankan adalah kita harus meningkatkan sumber daya manusianya. Meningkatkan apanya? Meningkatkan kemampuan inovatifnya, kreatifnya, kemudian membuat sumber daya manusianya agar lebih unggul, agar dapat ikut bersaing di tengah-tengah peraturan globalisasi ini. Nah, kemudian selain itu kita juga harus melihat sejarah telah membuktikan di negara-negara maju, khususnya misalnya ada di Amerika Serikat, Eropa, peran wirausaha ini sangat penting untuk negara-negara maju. Menurut Amerika Serikat, bahwa entrepreneur itu bisa disebut sebagai cornerstone dalam pelaksanaan pembangunan ekonominya. Sudah jelas ya bahwa peran kewirausahaan itu sangat penting. Itu sudah terbukti di negara-negara maju gitu ya. Sebagai contoh real wirausahawan yang sudah berhasil dalam usahanya, ada Bill Gates, yang mungkin kalian udah gak asing juga dengan namanya. Bill Gates yang berhasil di pengembangan Microsoft Software. Kemudian untuk di negara kita mungkin ada Willy Sidarta atau pendiri Aqua gitu ya, atau komandan perusahaan Aqua atau air minum yang sering kita konsumsi tiap hari itu. Oke, selanjutnya saya akan bahas mengenai konsep dasar wirausaha. Nah, wirausaha atau entrepreneur yang sering kita lebih dengar itu entrepreneurship. Itu dari mana sih asalnya? Kata entrepreneur itu awal mulanya dari Prancis, oleh Richard Cantillon 1725 di tahun 1725. Nah,
Entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yang memiliki makna undertake atau mengerjakan atau berusaha melakukan sesuatu pekerjaan atau suatu pekerjaan. Menurut Ronstan menjelaskan bahwa the entrepreneur is one who undertakes to organize, manage, and assume the risk of the business. Jadi wirausaha di sini adalah siapapun yang dapat mengorganisasi usahanya, memanajerial usahanya, kemudian yang bisa menanggung resiko dari usahanya itu sendiri. Kemudian untuk di negara kita sendiri wirausaha itu lebih dikenal dengan awalnya itu wira swasta. Nah, dari mana asal wira swasta itu? Nah, wira swasta atau kata wira swasta itu awalnya dikenal masyarakat umum sejak Suparman Sumaha Mijaya mempopulerkannya. Nah, setelah itu istilah wira swasta dimuat di berbagai media massa ya, seperti koran dan sebagainya. Oke, selanjutnya ada yang namanya ciri wirausaha atau ciri-ciri seorang wirausahawan. Pertama, ada inovatif, bisa mengikuti perkembangan zaman ya, inovasi gitu. Kemudian ada kreatif, orangnya harus kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena setiap produk yang kita keluarkan itu harus memiliki nilai estetik atau yang dapat menarik peminat gitu kan. Kemudian harus produktif juga. Jadi jangan sampai kalau kita misalnya melakukan usaha itu stuck gitu. Melainkan kita harus terus produktif, terus semangat, bersikap positif, kemudian inisiatif juga, kemudian kita harus berani menanggung resiko. Nah, itu yang paling penting. Ketika misalnya kita sudah memutuskan bahwa kita akan melakukan wirausaha, maka di situ juga kita harus siap dengan resiko apa yang akan kita dapatkan. Misalnya seperti kerugian, kemudian gulung tikar dan sebagainya. Nah, kemudian dan yang paling penting dari berwirausaha itu adalah apa? Do atau melakukannya. Dari mungkin para wirausahawan atau mungkin di antara kalian ingin atau telah memiliki berbagai macam konsep untuk melakukan usaha, akan tetapi hanya sedikit mungkin yang membuat itu nyata gitu ya. Kemudian selain daripada keberanian menanggung resiko dan do itu, ada juga tanggung jawab. Nah, tanggung jawab dari usaha yang kalian lakukan apabila suatu saat ada komplain dan lain sebagainya, jangan lari dan segala macamnya. Kita harus tanggung jawab atas apa yang kita lakukan dalam usaha kita gitu ya. Kemudian jujur, itu yang terpenting lagi, jujur. Apabila seorang wirausaha sudah jujur, kemudian tidak curang gitu ya, insya Allah barokah gitu kan kalau rezekinya yang kita dapatkan dari wirausaha itu. Kemudian apabila kita melakukan wirausaha dengan bantuan orang lain, maka di situ ada namanya tim. Nah, maka dari itu kalau kita melakukan wirausaha dengan tim, maka harus ada yang namanya kerja sama tim. Jadi jangan sampai saling mengkekeh gitu ya, saling mengkekeh. Apabila kita melakukan wirausaha dengan orang lain gitu, ada kerjasamanya, berarti harus ada kemampuan bekerja sama. Terus ambisi itu penting. Kenapa ambisi penting? Karena di sini ambisi juga bisa menjadi sebuah sifat yang bisa mendorong pikiran dan otak kita untuk melakukan sesuatu dengan semangat gitu. Nah, kenapa harus ada tertanam sifat ambisi dalam siapapun wirausahawan? Nah, hal itu penting. Kenapa? Karena ambisi di sini bisa menjadikan motivasi gitu ya, atau pendorong motivasi gitu untuk kita melakukan usaha. Bisa juga kan ambisi. Dari ambisi tersebut jadi kita lebih semangat, kemudian lebih dari semangat tersebut jadi pikiran kita mulai terbuka, kemudian banyak ide dan sebagainya. Kita inovasi, kreatif dan sebagainya.
Oke, ada kemampuan memanajemen, itu penting juga. Kenapa penting? Karena kita juga kalau misalkan kita punya usaha kecil-kecilan, yang namanya usaha itu berarti harus mendapatkan hasil, tapi hasilnya juga harus sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Akan tetapi hasil di sini itu yang kita kejar kan maksudnya. Nah, di sini ada kemampuan manajemen. Jangan sampai misalnya kita melakukan usaha modal lebih besar daripada hasilnya, atau kita katakan itu rugi, usaha yang merugi. Nah, kemudian untuk pengembangan kewirausahaan itu sendiri di negara kita sudah di bawah naungan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995. Jadi, tunggu apa lagi? Gimana adik-adik semua? Apakah kalian paham atau mungkin ada sedikit ilmu yang kalian serap dari materi yang telah sampaikan tentang wirausaha tadi ya? Yang dimana pada kesimpulannya tadi ada latar belakang wirausaha itu dari mana? Dari karena kesulitan ya sebenarnya. Jadi dari kesulitan kita berpikir, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Nah, kemudian ada konsep dasar wirausahanya. Ada dari berbagai ahli gitu ya atau pencetus. Kemudian ada sifat dan ciri-ciri wirausaha seperti inovatif, inisiatif, kreatif, percaya diri dan sebagainya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kemudian untuk adik-adik yang sedang dan masih menonton saya di sini, saya sudah menyiapkan oleh-oleh untuk kalian atau istilahnya pekerjaan rumah yang akan dan harus kalian kerjakan, dan nanti mungkin dikumpulkannya setelah ada instruksi selanjutnya. Nanti kalian cukup meminta pada panitia mengenai tugasnya. Saya akan kasih lewat mereka. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siva sudah menyampaikan materi tentang kewirausahaan. Semoga adik-adik yang mau berwirausaha atau menjadi wirausahawan dapat ilmu yang dapat dipakai untuk nanti kalian berwirausaha. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, kita